Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Bribka Doni adalah seorang polisi lalu lintas yang terkenal tegas di kota kecil tempatnya bertugas. Hari itu, ia sedang melakukan razia rutin di perempatan jalan utama. Cuaca panas terik membuatnya semakin waspada. Siapa tahu ada pelanggar yang mencoba menghindari razia. Tak lama kemudian, sebuah truk besar berwarna hijau tua melaju di depannya. Dari kejauhan, Doni melihat ada sesuatu yang janggal. Truk itu tampak kelebihan muatan, dan plat nomornya sedikit kotor hingga sulit dibaca. "Berhenti!" seru Doni sambil mengangkat tangan. Sopir truk itu menepi dengan patuh. Doni berjalan mendekat dengan penuh wibawa. Saat jendela sopir diturunkan, ia melihat seorang pria berbadan tegap dengan seragam loreng duduk di balik kemudi. "Selamat siang, Pak. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" tanya Doni tegas. Sopir itu menoleh ke arah kursi belakang truk dan tersenyum kecil sebelum memberikan dokumen yang diminta. Doni menerimanya tanpa curiga. Tapi saat ia hendak menuliskan tilang, tiba-tiba terpal di belakang truk bergerak. "Saya lihat dulu barang bawaannya." "Ya," kata Doni, penasaran. Begitu terpal dibuka, mata Doni membelalak. Di dalam truk itu, puluhan prajurit TNI duduk berjejer rapi dengan wajah datar. Beberapa dari mereka menatapnya dengan tatapan tajam, sementara yang lain tersenyum kecil. Doni menelan ludah. Ia sadar dirinya dalam situasi yang sulit. Tapi, sebagai polisi lalu lintas yang berpegang teguh pada aturan, ia tetap berusaha bersikap profesional. "Maaf, Pak, tapi truk ini kelebihan muatan dan plat nomornya kotor, jadi saya harus menilang." Sopir itu menghela napas, lalu menoleh ke seorang pria berseragam yang duduk di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, pria itu turun dari truk dan mendekati Doni. "Pak polisi, tahu ini kendaraan siapa?" tanyanya dengan nada datar. "Bukan masalah kendaraan siapa, Pak. Saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan," jawab Doni sambil mencoba tetap tenang. Pria itu lalu mengeluarkan kartu identitas dan menyerahkannya kepada Doni. Begitu membaca nama dan pangkatnya, wajah Doni langsung pucat pasi. "Titi, Tuan Kolonel," gumamnya. Kolonel itu tersenyum tipis. "Betul, dan kami sedang dalam perjalanan menuju markas untuk latihan bersama." Doni mendadak merasa kakinya lemas. Tilang di tangannya terasa seperti selembar tiket ke masalah besar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, kolonel itu tertawa kecil dan menepuk bahu Doni. "Tenang saja, Bribka. Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Tapi lain kali, pastikan dulu siapa yang kamu tilang," katanya sambil mengambil kembali dokumen dari tangan Doni. Sopir truk dan para prajurit TNI tertawa kecil sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Doni hanya bisa berdiri di pinggir jalan, menatap truk yang menjauh sambil mengusap keringat dinginnya. Hari yang panjang, gumamnya, masih syok. Setelah kejadian tilang yang membuatnya hampir kena masalah, Bribka Doni berusaha melanjutkan tugasnya seperti biasa. Namun, sejak hari itu, ia menjadi bahan pembicaraan di Polres. Rekan-rekannya sering menggoda dan bercanda soal keberaniannya menilang truk berisi prajurit TNI. "Hati-hati Don, nanti malah dapat panggilan dari markas TNI," ujar rekannya, Bribtu Rizal, sambil tertawa. Doni hanya bisa menghela napas. "Aku cuma jalankan tugas, kok malah jadi bahan candaan?" Namun, yang tidak ia sangka, kejadian itu ternyata berbuntut panjang. Beberapa hari kemudian, Doni menerima surat panggilan dari komandannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengetuk pintu ruangan dan masuk. Di dalam, AKP Suryono, sang komandan,
duduk di belakang meja sambil menatapnya serius. "Kamu tahu kenapa saya panggil?" tanya Suryono. Doni menelan ludah. "Terkait kejadian tempo hari, Pak." Komandannya mengangguk, lalu menyodorkan sebuah amplop coklat. Dengan tangan gemetar, Doni membuka amplop itu. Matanya melebar saat melihat isinya, sebuah undangan resmi dari markas TNI. "Kamu diminta datang ke markas TNI untuk bertemu dengan Kolonel Budi," kata Suryono. Doni terkejut. "Apa saya dalam masalah, Pak?" Suryono tersenyum tipis. "Saya juga tidak tahu, tapi lebih baik kamu datang dan cari tahu sendiri." Hari yang dinanti tiba. Doni mengenakan seragam dinasnya yang paling rapi sebelum berangkat ke markas TNI. Begitu tiba, ia disambut oleh seorang prajurit yang langsung membawanya ke ruang pertemuan. Di dalam ruangan itu, Kolonel Budi sudah duduk dengan santai, menatap Doni dengan senyum misterius. "Bribka Doni, senang bisa bertemu lagi," sapa Kolonel Budi. "Saya juga, Pak," jawab Doni, masih bingung. Tiba-tiba, Kolonel Budi mengeluarkan sesuatu dari laci mejanya, sebuah sertifikat penghargaan. "Ini untuk kamu," katanya sambil menyerahkan sertifikat itu. Doni mengerutkan dahi dan membaca isi sertifikat tersebut. Penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Doni terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat penghargaan, bukan hukuman. "Kami di TNI menghargai aparat yang bekerja dengan disiplin. Kamu tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan, dan itu sikap yang kami hormati. Jelas?" Kolonel Budi. Doni tersenyum lega. "Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tugas." Kolonel Budi tertawa kecil. "Nah, sebagai bagian dari penghargaan, bagaimana kalau kita ajak kamu latihan fisik sebentar?" Doni terdiam. Ia baru saja lolos dari rasa tegang, tapi sepertinya masih ada tantangan lain yang menunggunya. Bribka Doni menatap Kolonel Budi dengan senyum canggung. "Latihan fisik, Pak?" Kolonel Budi hanya tertawa kecil. "Iya, sebagai bagian dari penghargaan, kamu harus merasakan sedikit bagaimana latihan di TNI." Doni menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Namun, dua prajurit yang berdiri di pintu hanya tersenyum penuh arti. Sepertinya, ini bukan tawaran yang bisa ditolak. Doni akhirnya berganti pakaian olahraga yang diberikan kepadanya. Ia merasa aneh, mengenakan baju bertuliskan TNI AD di dadanya, padahal dirinya adalah seorang polisi. Latihan dimulai dengan pemanasan ringan, lari keliling lapangan markas sebanyak 5 putaran. Awalnya, Doni masih bisa mengikuti, tetapi setelah 3 putaran, napasnya mulai berat. "Kamu ini polisi lalu lintas, kan? Masa kalah sama tentara?" ejek salah satu prajurit sambil berlari di sebelahnya. Doni hanya bisa tersenyum lemah. "Saya biasanya hanya berdiri di pinggir jalan, Pak, bukan lari-larian begini." Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Setelah lari, Doni diminta melakukan push-up, sit-up, dan beberapa latihan kekuatan lainnya. Para prajurit TNI tampak menikmati latihan tersebut, sementara Doni mulai menyesali nasibnya. "Ini penghargaan atau hukuman? Sih," gumamnya dalam hati. Setelah hampir 2 jam berkeringat, latihan pun selesai. Doni terduduk di tanah, kelelahan luar biasa. Kolonel Budi mendekatinya dengan senyum puas. "Tidak buruk untuk seorang polisi lalu lintas," katanya sambil menepuk bahu Doni. Doni hanya bisa tertawa lemah. "Saya akan ingat pengalaman ini seumur hidup." Sejak hari itu, Doni mendapatkan banyak penghormatan, baik dari rekan-rekan polisinya maupun dari prajurit TNI. Apa yang awalnya menjadi lelucon berubah menjadi rasa hormat terhadap profesionalismenya dalam menjalankan tugas. Beberapa minggu kemudian, ia kembali bertugas seperti biasa di jalanan. Namun, kali ini, setiap kali ada truk militer yang melintas,
Para prajurit di dalamnya selalu melambaikan tangan kepadanya dengan senyum penuh arti. Doni hanya bisa menghela napas dan tersenyum. Sepertinya aku sudah punya keluarga baru di TNI. Setelah kejadian di markas TNI, nama Bribka Doni semakin dikenal, baik di lingkungan kepolisian maupun di kalangan prajurit. Beberapa rekan polisinya bahkan bercanda bahwa Doni sekarang adalah anggota kehormatan TNI. Suatu hari, saat sedang bertugas seperti biasa di perempatan jalan, sebuah truk hijau tua kembali melintas di hadapannya. Melihat truk itu, Doni langsung merasa dejavu. Jangan-jangan kejadian itu terulang lagi, pikirnya. Namun, kali ini truk tersebut tampak lebih bersih dan rapi. Plat nomornya jelas terbaca, dan dari jauh ia bisa melihat beberapa prajurit di dalamnya. Doni sempat ragu, haruskah ia memberhentikan truk ini lagi? Namun, sebelum ia mengambil keputusan, truk itu perlahan menepi dengan sendirinya di hadapannya. Pintu sopir terbuka, dan seorang pria berseragam loreng turun dengan senyum lebar. "Bribka Doni, masih ingat saya?" Doni memperhatikan wajah pria itu. Setelah beberapa detik, ia tersenyum. "Tentu saja, Pak. Anda sopir truk yang saya tilang waktu itu." Pria itu tertawa. "Betul, tapi kali ini saya bukan sedang membawa pasukan latihan. Kami hanya dalam perjalanan mengantar logistik ke pos perbatasan." Doni mengangguk, lalu bercanda. "Jadi kali ini saya tidak perlu menilang, kan?" Sopir itu tertawa. "Tidak perlu, Pak. Saya pastikan semuanya lengkap." Doni tersenyum lega. Namun, sebelum truk itu melanjutkan perjalanan, sopir tadi menyerahkan sebuah kotak kecil kepadanya. "Kolonel Budi menitipkan ini untuk Anda," katanya. Doni membuka kotak itu dan terkejut melihat isinya. Sebuah pin khusus dari TNI dengan ukiran nama dan pangkatnya sebagai polisi. Di dalamnya terdapat secarik kertas kecil bertuliskan, "Untuk Bribka Doni, simbol penghargaan karena tetap berpegang teguh pada tugas dan prinsip. Salam hormat dari kami." Doni menatap kotak itu dengan bangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa kejadian sederhana seperti menilang truk bisa berakhir dengan penghormatan sebesar ini. Saat truk itu pergi, Doni berdiri tegap, tersenyum sendiri. Hari itu, ia belajar bahwa menjalankan tugas dengan jujur dan profesional bisa membawa kejutan yang tak terduga. Dan mungkin ia memang sudah menjadi bagian dari keluarga besar TNI, meskipun tetap berseragam polisi. Sejak menerima penghargaan dan PIN dari Kolonel Budi, Bribka Doni merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Kini, setiap kali melihat truk militer lewat, ia selalu mendapat anggukan hormat atau lambaian tangan dari para prajurit. Namun, hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat Doni sedang berjaga di perempatan, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang melewati lampu merah. Tanpa berpikir panjang, Doni segera meniup peluitnya dan mengangkat tangan, meminta mobil itu berhenti. Mobil melambat dan akhirnya menepi. Dengan langkah tegas, Doni berjalan mendekat. Saat kaca jendela mobil terbuka, ia melihat seorang pria berkacamata hitam di kursi pengemudi. Sementara di kursi belakang, seorang pria berwibawa mengenakan seragam TNI duduk dengan ekspresi tenang. Doni mengernyit. Jangan-jangan ini kejadian yang sama lagi, pikirnya. "Selamat siang, Pak. Anda menerobos lampu merah. Bisa saya lihat SIM dan STNK-nya?" tanya Doni dengan sopan. Sopir mobil menoleh ke pria berseragam di belakangnya, seakan meminta izin. Pria itu mengangguk pelan. "Berikan saja," katanya dengan suara berat namun penuh ketenangan. Doni menerima dokumen itu, dan matanya langsung membelalak saat membaca namanya. Mayor Jenderal Sutaryo. Doni langsung berdiri lebih tegap. "Mayor Jenderal, bukan pangkat sembarangan." Ia melirik ke pria di kursi belakang, yang ternyata adalah pejabat tinggi di TNI. Namun, sebelum Doni sempat berkata apa-apa, Maijen Sutaryo malah tersenyum.
"Kamu Bribka Doni, bukan?" tanyanya. Doni terkejut. "Iya Pak, Bapak kenal saya?" Sutaryo tertawa kecil. "Tentu, nama kamu cukup terkenal di kalangan kami. Kolonel Budi sering bercerita tentang polisi yang berani menilang truk berisi prajurit TNI. Doni merasa canggung. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Sutaryo mengangguk. "Itulah yang kami hormati dari kamu." Ia lalu menoleh ke sopirnya. "Kamu memang salah, jangan sampai terulang lagi." Sopirnya mengangguk cepat. "Siap, Jenderal." Sutaryo kemudian menoleh kembali ke Doni. "Kamu mau menilang saya?" tanyanya dengan nada bercanda. Doni tersenyum, menimbang situasi sejenak. Akhirnya, ia mengembalikan dokumen itu sambil berkata, "Kali ini saya beri peringatan saja, Pak. Tapi lain kali, jangan harap bisa lolos." Sutaryo tertawa lepas. "Bagus. Kamu tetap teguh pada aturan, tapi juga tahu kapan harus fleksibel." Sebelum pergi, ia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, sebuah kartu nama. "Kalau ada yang coba mengganggumu karena tugasmu, hubungi saya," katanya sambil menyerahkan kartu itu. Doni menerimanya dengan penuh hormat. Mobil itu pun pergi, meninggalkan Doni yang masih berdiri di pinggir jalan, tersenyum kecil. Kini, ia bukan hanya dikenal di kalangan polisi, tetapi juga di jajaran tinggi TNI.